Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling pertama, mari kita sama-sama panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, kesempatan dan iman sehingga kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salat beserta salam taruh pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan, yang telah membawa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan yang namanya syafaatnya. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan pembelajaran akidah akhlak yang bertemakan terkait dengan akhlak akhlak terpuji, yang dimana akhlak ini bisa dikatakan adalah pokok ajaran, pokok pembahasan yang dibawa, yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka beliau di sana diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas terkait dengan akhlak terpuji, yang dimana pembahasan kali ini berkaitan dengan suatu akhlak yang baik, yang paling disenangi oleh orang. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, bagaimana orang senang dengan perilaku kita, perkataan kita. Maka pada pembahasan kali ini kita berfokus di sini, di akhlak terpuji. Dan akhlak terpuji ini memiliki beberapa pembagian. Di antaranya yang pertama, pembagiannya yakni Belum. Yang pertama di pembagian akhlak terpuji ini, pembagian yang pertama di sini terkait dengan berlomba-lomba dalam mencapai suatu kebaikan, atau paling sering disebut fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Qur'an. Nah, jadi apa maksudnya di sini berlomba-lomba dalam suatu kebaikan untuk mencapai kebaikan? Jadi kita sebagai umat Islam, umat yang memiliki agama, jadi kita mengetahui apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah tiada di muka bumi ini, sebagai bekal yang kita bawa nanti untuk menghadap kepada Allah SWT. Nah, tentunya ketika kita memiliki akhlak terpuji, yang pertama di sini berlomba-lomba dalam mencapai suatu kebaikan. Ketika kita sudah memiliki yang namanya akhlak, maka kebaikan pun akan kita laksanakan. Kenapa? Karena berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan ini adalah bagian dari intinya, yakni akhlak terpuji. Jadi bagaimana cara kita berlomba-lomba dalam suatu kebaikan? Di sini kita diberikan yang namanya nikmat. Nikmat. Ada nikmat sehat, kesempatan, nikmat iman, Nikmat Islam. Kenapa yang tiga ini yang paling sering kita dengarkan? Nikmat sehat. Kadang-kadang orang ketika lagi sakit pengen untuk pergi melakukan suatu kebaikan. Ya, coba sehat ya. Lalu ke ngaji. Coba sehat. Apa sakit? Papa sakit, dia kamu mencoba sehat dia, lalu kalau ngaji. Tapi ketika dia sehat,
tidak pergi melaksanakan suatu kebaikan. Jadi kita bersyukur apabila kita diberikan nikmat sehat, orang-orang juga pengen terlihat sehat. Orang yang sakit diberikan makanan yang luar biasa, tapi rasanya hambar semua. Yang kedua, nikmat iman. Nikmat iman, keyakinan kita. Ada berapa banyak rukun iman? Pinter. Yang selanjutnya, nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang diberikan nikmat iman, tapi apa? Kesempatan untuk melaksanakan suatu kebaikan itu masih belum ada, belum bisa dilaksanakan. Karena pada dasarnya seorang penuntut ilmu itu ketika dia sudah diberikan nikmat sehat, dikuatkan iman takwanya, maksudnya di sini dikuatkan imannya, dia pergi untuk melaksanakan menuntut ilmu, dia tidak memalas. Dan yang ketiga, nikmat kesempatan. Ada juga teman-teman yang sakit ataupun sengaja pinang nombar, pinang pendek ke sekolah, pembeli pinang. Lalu barang pas dengerin sehat, ada dengan menurut. Apa ya era? Ya. Terima kasih. Oke, ini terkait dengan yang pertama, berlomba-lomba dalam mencapai suatu kebaikan. Kita mungkin dari segi yang ini ada yang bertanyakan terlebih dahulu dari pembahasan yang pertama. Oke, saya kira sudah paham dengan ini. Kita lanjut ke yang kedua terkait dengan apa sih ciri-ciri dari orang yang berlomba-lomba dalam mencapai suatu kebaikan ini. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah dia memiliki niat yang ikhlas. Niat ikhlas, bukan karena semata-mata ingin dipuji orang ataupun bukan semata-mata untuk mendapatkan seseorang, tapi dikarenakan niat yang ikhlas untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ridhonya. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta pada kebaikan dan kepada orang baik. Cinta kepada suatu kebaikan. Nah, ketika dia melihat suatu kebaikan, orang-orang pergi menuntut ilmu, Masya Allah, dia mengaguminya. Dia memperlakukannya dengan baik. Ketika dia melihat orang baik, maka dia juga akan memperlakukan orang dengan baik. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita sudah bisa menghargai seorang, maka orang pun akan bisa menghargai kita. Itu yang kedua terkait dengan cinta. Ini bukan cinta sama lawan jenis, tetapi cinta kebaikan dan cinta kepada orang lain. Yang ketiga, menjadi tauladan. Apa sih maksudnya tauladan ini? Sering kan kalian dengar kata tauladan ini? Apalagi kalau disandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Apa artinya uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Ada kan uswatun? Menjadi tauladan yang baik, menjadi penentu, pengarah. Itu maksudnya menjadi tauladan, sebagai pengarah, sebagai penunjuk arah. Misalkan ada orang yang berbuat keburukan, kita mengarahkan supaya dia menjadi mengerjakan suatu hal yang baik. Bagaimana caranya? Kita memperingati terlebih dahulu, jangan sampai baru yang bentak, kamu minum dia haram. Tapi ketika kita sudah melihat suatu hal yang buruk, bagaimana caranya kita dekati terlebih dahulu?
Nasihati. Jadi sampai pantok haram dia neraka mana? Kira-kira ketika orang itu mendengar kata itu senang nanti atau tidak? Pasti tidak, karena bukan tempatnya. Makanya orang baik itu melihat lebih dahulu, dia mengetahui atau mencari tahu latar belakangnya terlebih dahulu, mengikuti apa yang dia suka. Misalnya teman main bola, nanti main bola, intinya supaya menuju suatu hal yang baik, menjadi kawan. Itu terkait dengan ciri-cirinya. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ini yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Masih mana kan? Optimis. Apa maksudnya optimis? Percaya diri. Percaya diri. Apa maksudnya optimis? Percaya diri. Masa percaya diri? Ya. Nah, jadi optimis ini maksudnya adalah apa? Percaya diri. Kita memberikan suatu hal yang terbaik. Kita beroptimis. Jangan sampai kita pesimis. Lawan dari optimis ini adalah pesimis, yaitu putus asa. Nah, ini bapak harus kedinilai, kedinilai aku. Makanya jangan pesimis. Tapi kita berusaha bagaimana caranya supaya nilai kita itu meningkat kembali. Jangan sampai ketika nilai kita sudah rendah, kita menjadi pesimis, lemah. Sehingga di sini dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-139 yang artinya janganlah kamu bersikap lemah. Allah pun di sini melarang kita untuk bersikap lemah. Dia gara-gara putus cinta banyak orang dalam kembe mangan dia mele, sembahyang dia mele, lalu sekolah dia mele. Kenapa dia bayar sekolah? Yang dia betul mesti kanan punya mana. Jadi jangan sampai kita lemah di sana. Lemah. Jangan kamu bersikap lemah. Wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah pula kamu bersedih hati. Wah lemah kembali mendarangan kembe-kembe lampak. Punya buaya nak kerikil kode mendapur terus. Arah angin bare belian sudah di dapur. Dan juga jangan sampai kita bersedih hati karena putus cinta segala sesuatu yang mengarah pada suatu kebaikan. Suatu kebaikan kita di sana menjadi tidak bisa apa-apa, putus asa. Gara-gara putusan di sana, darangan sekolah, darangan lo ngaji, darangan kembe-kembe. Wala tasanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allah akan meninggikan derajat seseorang ketika iman dan ketakwaannya itu disandarkan ataupun lebih. Apa oleh nandanya? Apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan. Dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi ini sampai tebing nikmat sehat, kesempatan dan iman, jangan sampai kita lalai terhadap hal yang demikian ini. Itu terkait dengan optimis. Apa maksud dari optimis tadi? Percaya diri. Lalu apa nilai positif optimis di sini? Apa nilai ataupun apa gambaran yang paling baik dari sikap optimis ini? Yang pertama
pengharapan baik kepada Allah. Kita memiliki harapan kedepannya itu kita harus kayak gimana. Oh, kedepannya kayak gini. Kita harus memiliki positive thinking terhadap Allah SWT. Jangan sampai negative thinking. Jangan berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Kita memiliki harapan. Harapan kedepannya itu kayak gimana? Misalkan saya mau jadi dokter kedepannya, ataupun misalkan saya mau jadi ini. Ya, kita harus memiliki yang namanya harapan. Yang kedua, berpikir positif. Nah, ketika kita diberikan sebuah ujian, lemah betul. Aku doang perasa itu di si Allah dengan jadi luar baik. Nah, itu bisa dikatakan keluh kesahnya seseorang atau keluh kesahnya manusia. Yang ketiga, percaya diri, berani dan bertanggung jawab. Pede. Berani untuk apa? Mengerjakan ataupun melakukan membela suatu kebaikan. Berani. Bertanggung jawab dalam apa? Kita diberikan sebuah amanah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Yang keempat, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih disukai. Karena sifat optimisnya, imannya kuat, segala suatu hal yang dikerjakan itu semuanya baik, semuanya terarah, maka Allah akan suka dengan makhluk yang seperti itu. Jadi bareng marah dengan anak-anak yang manok. Bareng ibadah semendang pas nak jadi maju sekali untuk berdiri sekali entah kuah. Bareng ngebang sekolah orang ngebang, sekolah ini ngebang. Coba dia ngebang. Hina nadanya. Yang kelima, mengambil pelajaran berharga dalam setiap kesulitan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ujian. Kita diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasakan, untuk kita agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwasanya Allah itu memuji seorang makhluk itu tidak akan melebihi batas kemampuan dari makhluk tersebut. Misalnya ujian marah mendengarnya, dia mungkin dong ujiannya di luar batas. Secara logikanya saja, ketika orang semester ujian, kita kasih ujian yang anak MI, soalnya itu dari MA. Yang kelas 1 MI mengerjakan kelas 1, yang soal MA dikerjakan oleh kelas 1 MI. Apakah masuk enggak? Enggak bakalan. Jadi ada batasnya, ada kemampuannya, ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau yang MI, ya soalnya pasti MI, nggak mungkin soalnya ke MA atau tukar ke MA, nggak bakalan seperti itu. Sama dengan Allah juga, ujian kita tidak ada yang tukar, sama dengan takdir. Jodoh jaga, saya jaga, sanduari jaga, keyword jaga, ataupun ayo. Nah, jadi di dua pembahasan ini terkait dengan hal tertinggi, berlomba-lomba dalam mencapai suatu kebaikan dan optimis ini, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, saya yakin semuanya sudah paham terkait dengan berlomba-lomba, fastabiqul khairat dan sifat optimis ini. Yang dimana saya ulangi sekali lagi, fastabiqul khairat ini berlomba-lomba dalam mencapai suatu kebaikan. Dan yang kedua, optimis atau percaya diri terhadap diri kita. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mereka 20 menit.
Bye bye.